Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Ananda, saya dari reguler 7A. Saya akan memaparkan tugas penelitian tindakan kelas. Judul penelitian saya yaitu upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 7 melalui model demonstrasi di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Ciparai. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang tersebut dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan juga dapat merubah tingkah laku yang kurang baik menjadi lebih baik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari pada saat ia melaksanakan pembelajaran. Jika ingin mengetahui adanya perubahan atau tidak pada siswa tersebut, maka harus adanya prestasi belajar supaya lebih mudah dan lebih jelas. Prestasi belajar siswa harus berubah secara bertahap supaya adanya peningkatan menjadi lebih baik lagi. Prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan atau keterampilan yang dinyatakan setelah hasil penelitian. Siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Ciparai berjumlah sekitar 20 orang. Kebanyakan dari siswa tersebut adalah siswa yang broken home atau keluarga yang kurang harmonis. Orang tua mereka kebanyakan yang TKI atau tenaga kerja Indonesia sehingga mereka kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Dengan adanya masalah tersebut, maka peneliti ingin merubah siswa menjadi lebih baik lagi, yaitu dengan cara merubah tingkah laku mereka dari yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sesuai dengan syariah Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang terdapat dalam mata pelajaran fikih. Berdasarkan hasil observasi dari sekolah ini, peneliti menyatakan bahwa siswa di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa ini kebanyakan kurang memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, peneliti ingin merubah siswa-siswa tersebut menjadi siswa yang memiliki tingkah laku yang lebih baik lagi. Dalam proses mengajar, model yang dipakai adalah model demonstrasi. Model demonstrasi adalah salah satu model mengajar dengan cara di mana guru memperlihatkan suatu benda asli, benda tiruan, atau suatu proses dari materi yang diajarkan kepada seluruh siswa. Dalam hal ini, model yang diajarkan guru kepada siswa harus mudah dipahami dan dimengerti supaya siswa lebih mudah mencerna pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dari latar belakang masalah tersebut, saya akan menguraikan tentang upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 7 melalui model demonstrasi di Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Ciparai, dengan tujuan agar siswa lebih memahami dan lebih meningkatkan kreativitas mereka. Kemudian yang kedua yaitu perumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimanakah prestasi belajar siswa.
Sebelum menggunakan model demonstrasi pada mata pelajaran fikih kelas 7, melalui model demonstrasi di Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Ciparai. Kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah prestasi belajar siswa setelah menggunakan model demonstrasi pada mata pelajaran fikih kelas 7 di Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Ciparai. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah penerapan menggunakan model demonstrasi pada mata pelajaran fikih kelas 7 di Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Ciparai. Kemudian teori-teori yang digunakan. Yang pertama yaitu mengenai model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut Trianto adalah model pembelajaran atau model belajar merupakan pola yang digunakan sebagai pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Model demonstrasi ini merupakan cara mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung ataupun melalui penggunaan media. Kemudian langkah-langkah menggunakan model demonstrasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. 1. Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua, persiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi. Kemudian yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Langkah pertama yaitu langkah pembukaan. Yang pertama, aturlah tempat duduk siswa. Yang kedua, kemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, kemukakan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian langkah pelaksanaan. Yang pertama yaitu mulailah dengan kegiatan-kegiatan siswa yang merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan supaya siswa dapat menyerap materi dengan mudah. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah mengakhiri demonstrasi. Langkah terakhir yaitu apabila model demonstrasi ini sudah dilakukan, maka harus diakhiri dengan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari model demonstrasi. Yang pertama yaitu kelebihan model demonstrasi yaitu perhatian siswa lebih mudah dipusatkan. Yang kedua, proses belajar lebih terarah. Yang ketiga, pengalaman hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Kemudian kekurangan model demonstrasi. Yang pertama yaitu memerlukan waktu dan persiapan yang matang. Yang kedua, banyak menyita biaya dan tenaga. Prestasi belajar siswa menurut Winkel adalah bukti keberhasilan pembelajaran bagi seseorang. Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang telah dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar. Kemudian metode dan teknik penelitian. Lokasi penelitian saya berada di Sekolah Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Ciparai yang berlokasi di Ciparai. Subjek penelitiannya yaitu kelas 7 dan objek penelitiannya yaitu penggunaan model pembelajaran demonstrasi. Kemudian sumber data diperoleh dari 3.
poin atau 3 aspek. Yang pertama yaitu hasil pengamatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dokumen-dokumen hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, hasil wawancara dari guru dan siswa. Analisis pengumpulan datanya yaitu yang pertama melalui wawancara, kemudian observasi dan dokumentasi. Analisis data yaitu dari sumber data yang telah diketahui, kemudian diolah dan dianalisis berupa